Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Zaki Ramadan. Saya Teguh Saban Elias. Dan saya Victor Pudentius Salawat. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang kegelisahan. Yang pertama, pengertian. Kegelisahan berasal dari kata gelisah, yang berarti tidak tentram hatinya, selalu merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar, dan cemas. Kegelisahan hanya dapat diketahui dari gejala tingkah laku atau gerak-gerik seseorang dalam situasi tertentu. Tingkah laku tersebut seperti mondar-mandir dalam ruangan tertentu sambil menundukkan kepala, memandang jauh ke depan sambil mengepalkan tangan, duduk termenung sambil memegang kepala, duduk dengan wajah lesu, dan malas bicara. Kegelisahan merupakan salah satu bentuk ekspresi kecemasan. Karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kegelisahan juga diartikan kecemasan, kekhawatiran, ataupun ketakutan. Sigmund Freud, ahli psikoanalisa, berpendapat bahwa ada 3 macam kecemasan yang menimpa manusia, yaitu pertama, kecemasan objektif, yaitu suatu pengalaman perasaan sebagai akibat pengamatan atau suatu bahaya dalam dunia luar. Contohnya seperti ketika melihat kecoa yang ada di baju kita. Tentu saja kita akan terkejut dengan sangat hebat sehingga kecoa menjadi binatang yang sangat mencemaskan. Yang kedua, kecemasan neurotis. Kecemasan ini timbul karena pengamatan tentang bahaya dari naluriah. Kecemasan ini dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, kecemasan yang timbul karena penyesuaian diri dengan lingkungan. Kecemasan timbul karena orang itu takut akan bayangannya sendiri atau takut akan id-nya sendiri sehingga menekan dan menguasai ego. Contohnya, seorang anak yang merasa tidak akan betah di sekolah baru karena sudah memiliki banyak teman di sekolah sebelumnya. Yang berikutnya, bentuk ketakutan yang tegang dan irasional atau disebut dengan fobia. Bentuk khusus dari fobia adalah bahwa intensitas ketakutan melebihi proporsi dari objek yang ditakutkannya. Contohnya, seorang gadis yang takut memegang benda dari karet. Setelah dianalisis, ternyata gadis tersebut pernah bertengkar dengan adiknya sehingga balon milik adiknya pecah. Oleh karena itu, gadis tersebut mendapatkan hukuman dari ayahnya. Yang ketiga, rasa takut lain ialah rasa gugup, gagap, dan sebagainya. Reaksi ini munculnya secara tiba-tiba tanpa ada provokasi yang tegas. Contohnya, seseorang yang tidak biasa bernyanyi di depan umum akan merasa gelisah atau gemetar jika disuruh untuk tampil bernyanyi. Dan kecemasan yang terakhir adalah kecemasan moral, disebabkan karena pribadi seseorang. Tiap pribadi memiliki bermacam-macam emosi seperti iri, benci, dendam, dengki, marah, gelisah, cinta, dan rasa kurang. Berbagai macam emosi tersebut merupakan sebagian dari pernyataan individu secara keseluruhan, berdasarkan konsep yang kurang sehat. Sifat-sifat seperti itu adalah sifat yang tak terpuji, bahkan mengakibatkan manusia akan merasa khawatir, takut, cemas, gelisah, dan putus asa. Contohnya, seseorang yang merasa dirinya kurang cantik, maka dalam pergaulannya ia terbatas kalau tidak tersisihkan. Untuk topik berikutnya akan dijelaskan oleh Elias. Bunda Elias, silakan. Terima kasih kepada saudara Zaki. Dari sini saya akan mengambil alih untuk penjelasannya. B. Sebab-sebab orang gelisah. Apabila dikaji, sebab-sebab orang gelisah adalah karena pada hakikatnya orang takut kehilangan haknya. Hal itu adalah akibat dari suatu ancaman, baik ancaman luar maupun dari dalam. Contohnya, orang yang takut akan kehilangan beberapa haknya, seperti hak hidup, hak milik, hak memperoleh perlindungan, hak kemerdekaan hidup, dan hak nama baik. Ketika mendapat suatu tanda bahaya seperti banjir, gunung meletus, atau perampokan. C. Usaha-usaha mengatasi kegelisahan. Untuk mengatasi kegelisahan ini dapat dimulai dari diri sendiri, yaitu kita harus bersikap tenang. Dengan sikap tenang, kita dapat berpikir tenang, sehingga kesulitan dapat kita atasi. Contohnya, dokter yang menghadapi istri dan anaknya yang sedang sakit justru tidak dapat merasa tenang karena ada ancaman terhadap haknya. Dokter tidak dapat berbuat apa-apa bila menghadapi keluarganya yang sakit. Karena itu, ia merasa khawatir. Dalam hal ini, dokter itu harus bersikap seperti menghadapi pasien yang bukan keluarganya. Untuk lanjutannya, saya persilakan kepada Victor. Baik, terima kasih Saudara Ilyas. Berikutnya, mengapa kegelisahan sering dialami manusia?
Umumnya manusia tidak menyukai kegelisahan dan mendambakan kebahagiaan. Tapi justru yang ditakutkan itu sering datang pada kehidupan kita. Dan yang didambakan itu sering menjauh dari kita. Mengapa? Kegelisahan tidak jarang bersahabat dengan umumnya kita. Ada yang gelisah karena faktor-faktor materi, ada juga yang bukan karena hal-hal yang material. Mungkin kegelisahan itu disebabkan antara lain, yang pertama, kesulitan ekonomi, kedua, takut kehilangan harta, jabatan, dan popularitas. Ketiga, penyakit yang menahun. Keempat, kesulitan mendapatkan pasangan hidup yang ideal. Kelima, takut kehilangan pasangan hidup. Lalu yang terakhir, khawatir gagal dalam berkarir. Kemudian kesimpulannya, kegelisahan sebenarnya bisa diatasi, tetapi terkadang manusia sulit untuk mengatasinya. Kegelisahan dapat dilawan dengan ketenangan, tetapi itu sulit diatasi oleh manusia. Dalam keadaan tertekan, manusia sering mengalami kegelisahan. Kegelisahan selalu menyelimuti manusia. Salah satu cobaan pada diri manusia adalah kegelisahan. Dan bedanya kegelisahan ini dengan cobaan yang lain adalah kita dapat merasakannya, walaupun tak ada yang menyakiti kita. Kegelisahan dapat terjadi saat diri kita berada dalam situasi ketidakpastian, kesepian, ataupun keterasingan. Bahkan kita tidak mengetahui penyebab kita gelisah. Dan memang hidup itu penuh misteri. Manusia tidak akan pernah terlepas dari hal semacam kegelisahan yang menjadi misteri hidup selama masa hidup. Terima kasih pada saudara Zaki untuk penutup. Oke, terima kasih kepada Ilyas dan Victor yang telah melanjutkan topik tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya.